Negara Indonesia sedang dipermainkan, diobok-obok dan difitnah melalui OCCRP. Diduga bahkan oleh bangsanya sendiri. Ada sekelompok masyarakat sipil yang mengajukan ke OCCRP agar Jokowi dimasukkan sebagai salah satu tokoh terkorup dunia. Silahkan saja membuat artikel-artikel yang menjelek-jelekan Jokowi. Masyarakat Indonesia sudah cerdas. Anda dapat memberi label apapun yang Anda inginkan dan mengatakan apapun yang Anda inginkan. Tetapi perlu diingat bahwa bangsa Indonesia sudah cukup cerdas untuk mengenali berita palsu yang telah dianggap sebagai berita. Masyarakat tidak mau diadu domba. Masyarakat Indonesia mampu membedakan kritik yang benar dan yang hanya propaganda kebencian. Jokowi adalah pemimpin yang benar-benar peduli terhadap rakyatnya. Terbukti dari upayanya meningkatkan posisi Indonesia di luar negeri, membangun infrastruktur dan menerapkan transformasi digital. Terbukti melalui klarifikasi OCCRP yang juga tidak sembarangan ya, dan gegabah tidak mau memasukkan Jokowi sebagai tokoh terkorup dunia karena tidak cukup bukti. Berikut klarifikasi dari OCCRP dan simak baik-baik agar tidak gagal paham. Pengumuman OCCRP. Di balik keputusan Indonesia bagaimana tokoh tahun ini, OCCRP menyoroti perjuangan melawan korupsi. Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP baru-baru ini mengumumkan Bashar al-Assad sebagai tokoh tahun ini tahun 2024. Sebuah penghargaan yang menyoroti individu yang telah melakukan banyak hal untuk memajukan kejahatan dan korupsi secara global sehingga merusak demokrasi dan hak asasi manusia. Kami ingin mengklarifikasi proses seleksi kami dan mengatasi beberapa kesalahpahaman. Seperti yang telah dilakukan selama 13 tahun, penghargaan ini diputuskan oleh panel juri ahli dari masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalisme yang semuanya memiliki pengalaman luas dalam menyelidiki korupsi dan kejahatan. Kami membuat pengumuman umum untuk nominasi dan menerima lebih dari 55.000 kiriman, termasuk beberapa tokoh politik paling terkenal beserta individu yang kurang dikenal. OCCRP tidak memiliki kendali atas siapa yang dinominasikan, karena saran datang dari orang-orang di seluruh dunia. Ini termasuk pencalonan mantan Presiden Indonesia Joko Widodo yang dikenal sebagai Jokowi. OCCRP memasukkan dalam finalisnya para nomini yang memperoleh dukungan daring terbanyak dan memiliki beberapa dasar untuk diikutsertakan. OCCRP tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk keuntungan finansial pribadi selama masa jabatannya. Namun kelompok masyarakat sipil dan para ahli mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi secara signifikan melemahkan Komisi Anti Korupsi Indonesia. Jokowi juga dikritik secara luas karena merusak lembaga pemilihan umum dan peradilan Indonesia untuk menguntungkan ambisi politik putranya yang sekarang menjadi wakil presiden di bawah presiden baru Prabowo Subianto. Para juri menghargai nominasi warga negara, tetapi dalam beberapa kasus tidak ada cukup bukti langsung tentang korupsi yang signifikan atau pola pelanggaran yang sudah berlangsung lama, kata penerbit OCCRP Drew Sullivan. Namun jelas ada persepsi yang kuat di antara warga negara tentang korupsi dan ini seharusnya menjadi peringatan bagi mereka yang dinominasikan
bahwa masyarakat sedang memperhatikan dan mereka peduli. Kami juga akan terus memperhatikan. Keputusan akhir untuk penghargaan tokoh tahun ini dibuat oleh para juri. Tahun ini penghargaan diberikan kepada Bashar al-Assad yang tidak termasuk dalam nominasi terbanyak. Peran Assad dalam mengacaukan Suriah dan kawasan melalui jaringan kriminal terbuka, pelanggaran hak asasi manusia yang signifikan termasuk pembunuhan massal, dan korupsi menjadikannya pilihan utama. Proses seleksi akhir OCCRP didasarkan pada penelitian, investigasi, dan keahlian kolektif jaringan kami. Penghargaan ini menyoroti sistem dan aktor yang memungkinkan terjadinya korupsi dan kejahatan terorganisasi, tetapi juga berfungsi sebagai pengingat akan kebutuhan berkelanjutan untuk mengungkap ketidakadilan. Penting untuk dicatat bahwa penghargaan ini terkadang disalahgunakan oleh individu yang ingin memajukan agenda atau ide politik mereka. Namun tujuan dari penghargaan ini tunggal, untuk memberikan pengakuan terhadap kejahatan dan korupsi. Kami akan terus menyempurnakan proses nominasi dan seleksi dengan memastikan adanya transparansi dan inklusivitas. Selain itu, pelaporan kami akan tetap berfokus pada dampak dari para nominator dan pihak lain yang melakukan kejahatan dan korupsi, dengan menyoroti peran mereka dalam merusak demokrasi dan masyarakat di seluruh dunia. Penghargaan tahun ini telah memicu keterlibatan global yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang mencerminkan meningkatnya minat publik terhadap korupsi dan konsekuensinya yang luas. Penghargaan ini menyoroti pentingnya misi OCCRP untuk mengungkap dan menyingkap kejahatan dan korupsi. Ketika ancaman terhadap demokrasi, transparansi, dan kebebasan pers terus meningkat, OCCRP tetap berkomitmen untuk menyampaikan cerita yang menarik bagi khalayak dan memberikan wawasan kritis tentang kekuatan yang membentuk negara mereka. Nah, ini ya, pengumuman dari OCCRP ini sebetulnya itu diumumkan pada tanggal 2 Januari 2025. Jadi di sini bisa ditarik kesimpulan ya, yang masuk nominasi versi OCCRP adalah Bashar al-Assad, tokoh tahun ini tahun 2024. Sedangkan Jokowi gugur karena yang mengajukan agar Jokowi dijadikan sebagai tokoh terkorup dunia tidak cukup bukti. Nah, bagaimana para pemirsa? Jahat banget ya mereka yang mengusulkan agar Jokowi sebagai tokoh terkorup dunia karena tidak cukup bukti. Lalu siapa yang mengusulkannya? Tentunya merekalah orang-orang yang mempunyai dendam dan kebencian terhadap Jokowi. Meski Jokowi sudah tidak lagi menjabat, mereka rajin berupaya untuk menyalurkan dendam kesumatnya ke Jokowi. Nah, demikian para pemirsa, kita jangan mau dipecah belah ya, dan jangan mau diadu domba. Mari kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia.